Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan tentang pengadaan barang dan jasa proyek konstruksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Sujair. Saya Rawil Udana Kusuma. Saya Bagi Prasetyo. Saya Rakaila Kila. Baik, akan kita mulai. Yang pertama, Duduk, duduk. nanti dikat aja nggak apa-apa. Baik, yang pertama itu ada pengenalan. Proses pengadaan barang dan jasa proyek konstruksi meliputi tahapan perencanaan, persiapan lelang, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyerahan hasil. Secara umum, prosesnya diawali dengan perencanaan kebutuhan, dilanjutkan dengan persiapan dokumen lelang atau penawaran, pengumuman lelang, pendaftaran, dan pemasukan dokumen penawaran. Lalu evaluasi penawaran, penetapan pemenang, penyiapan kontrak, hingga pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, yang akhirnya ditutup dengan penyerahan hasil akhir proyek. Baik, kita masuk ke tujuan pengadaan. Yang pertama itu ada menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, waktu, dan penyediaan. Yang kedua ada meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga ada meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Lalu yang keempat itu ada mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang ataupun jasa hasil penelitian. Yang kelima ada menjelaskan kerangka hukum dan mekanisme pengadaan barang ataupun jasa konstruksi di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis pengadaan. Yang pertama itu tradisional. Insinyur atau arsitek bertindak sebagai koordinator proyek dan berperan untuk merancang pekerjaan, menyiapkan spesifikasi, tender pekerjaan, mengelola pekerjaan dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua ada design build. Pemberi tugas atau klien yang mengontrak, satu organisasi yang menyediakan desain dan pembangunan. Yang ketiga ada sistem pengadaan manajemen. Klien memainkan peran penting dalam sistem pengadaan dengan mengadakan kontrak terpisah dengan perancang, manajer konstruksi, dan kontraktor perdagangan. Selanjutnya, tahapan utama proses pengadaan. Yang pertama, perencanaan pengadaan atau pre-procurement. Merupakan fase awal yang bertujuan merumuskan kebutuhan pengadaan secara jelas. Lalu, kegiatan pada tahap ini meliputi identifikasi kebutuhan proyek, penyusunan spesifikasi teknis, perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, lalu penetapan metode pengadaan yang paling sesuai. Yang kedua, ada persiapan dokumen pengadaan. Disusun dokumen pengadaan yang berfungsi sebagai acuan bagi peserta dalam menyusun penawaran. Lalu, dokumen ini disiapkan meliputi gambar kerja, spesifikasi teknis, bill of quantity, lalu syarat-syarat administrasi, serta ketentuan kontrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan pemilihan penyedia. Merupakan inti dari proses pengadaan, di mana penyedia dipilih melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur. Kegiatan utamanya yang pertama pengumuman dan pendaftaran, yang kedua pemberian penjelasan atau pre-bid meeting, panitia memberikan klarifikasi terkait syarat administrasi, teknis maupun ketentuan lainnya. Yang ketiga pemasukan dokumen penawaran, yang keempat evaluasi penawaran dilakukan secara berurutan mulai dari pemeriksaan administrasi, evaluasi teknis, hingga evaluasi harga. Dan yang terakhir penetapan dan pengumuman pemenang. Selanjutnya yang keempat, penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak. Dilakukan negosiasi teknis dan harga apabila diperlukan. Dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang terakhir diikuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja atau SPMK. Yang kelima, pelaksanaan kontrak. Penyedia jasa mulai melakukan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya lainnya ke lokasi proyek. Proses pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh pengawas lapangan. Apabila terjadi perubahan kondisi lapangan, dapat dilakukan adendum atau perubahan kontrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada apa? Yang keenam ada serah terima pekerjaan. Serah terima pertama atau Professional Handover atau PHO
dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai secara fisik. Lalu setelah terima akhir atau final handover ya, FHO dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir. Yang ketujuh ada masa pemeliharaan. Penyedia bertanggung jawab terhadap perbaikan apabila terdapat kerusakan atau kekurangan hasil pekerjaan selama periode pemeliharaan. Eh, Berikutnya ini ada contoh proyek dari pengadaan quadrail pada proyek pembangunan konstruksi jalan utama atau main road pada tol Serang Panimbang, seksi 2 pada jarak 26 plus 650 dan sampai 50 plus 677. Proyek ini adalah bagian dari pembangunan jalan tol Serang Panimbang seksi kedua atau pada Rangkas Bitung hingga Cileles. Proyek ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Secara umum, pembangunan proyek ini didasari oleh kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan konektivitas di wilayah Banten. Proyek ini juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis kontrak yang terdapat pada proyek pengadaan gardel pada proyek pembangunan konstruksi jalan utama di Tol Serang Panimbang seksi 2. Yang pertama itu untuk jenis kontraknya yaitu kontrak harga satuan atau unit price kontrak, dan ada harga satuan tetap atau fixed unit price. Terus tidak ada eskalasinya dan volume bersifat estimasi dan dapat berubah dengan unblended. Terus untuk nilai kontrak yang terdapat pada contoh kontrak tersebut ialah nilai pekerjaan tidak disebutkan secara eksplisit. Harganya itu sudah termasuk PPN 11%, keuntungan atau overhead atau biaya pengiriman, dan tidak ada uang muka. Lalu di sini ada dokumen yang untuk membentuk perjanjian dalam pengadaan gardel tersebut, yaitu ada perjanjian induk, SSKK, dan SSUK, spesifikasi gambar, dan BAKN dan surat penawaran. Lalu ada sistem pembayaran yaitu termin 60 hari setelah penyerahan dokumen lengkap dengan invoice, gas, faktur pajak, dan surat jalan. Kesimpulan dan saran dari presentase kelompok kami, kelompok 1 ialah tahapan pengadaan pada proyek konstruksi meliputi perencanaan persiapan dokumen, pemilihan penyedia, penunjukan dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, hingga masa pemeliharaan. Pengadaan yang efektif akan menghasilkan proyek yang akan memenuhi target mutu, waktu, dan biaya. Lalu untuk sarannya, proses pengadaan dalam proses konstruksi selalu mendapatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme. Sekian presentasi dari kelompok 1. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.